Halo semuanya, kembali lagi di Kaca dan Mata. Dan kali ini gue ditemani oleh Sabda. dan kebetulan partner gue nggak bisa datang. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang corona sih, Da. Pandangan lu sebagai seorang siswa gitu terhadap corona itu gimana sih? Ya pasti seneng ya di sekolah. Lo udah jawab, enak sih ke sekolah, cuman kadang-kadang tuh bikin kesel juga ya. Karena gimana ya, libur tapi tugas banyak. Waduh. Tapi kalau menurut gue corona ini waktunya kesempatan kita quality time, tau nggak sih, sama orang tua? Jangan bawa orang tua deh. Enggak. Karena gue nggak dapat itu. Enggak, kalau secara generalnya corona kan Seharusnya. liburan. Bukan liburan tepatnya, tapi meliburkan diri. Bukan meliburkan Apa? diri. Lockdown ini di rumah lah, pokoknya di rumah. Ya pokoknya harus di rumah gitu. Stay home. Ya kan secara tidak langsung kita jadinya lebih bisa akrab gitu sama orang tua. Seharusnya. Untuk sebagian orang iya, tapi buat keluarga gue enggak. Tapi menurut lu Karena mama gue salah satu pahlawan corona. oh, kerja di mana, Dak? Perawat Kerja di rumah sakit Hermina. Hermina. Emang di Hermina itu ada Hermina Jatinegara. Gue kurang tahu sih, cuman menurut gue di saat kondisi kayak gini, ya namanya perawat, nggak cuma di orang tua gue ya, betul, nggak cuma ibu gue, tapi perawat. Orang untuk seorang perawat, ya pahlawan lah pasti. kalau menurut lu terhadap ekonomi Indonesia gimana? Hah? Menurut lu terhadap ekonomi? Kan lu sebagai pelajar yang terpendidik gitu. Itu menurut lo kali gue terdidik. Maksudnya, lu kan kalau dibandingin teman-teman gue yang lain ya, otaknya lebih open minded gitu dibandingin beberapa teman gue yang otaknya itu ya cetek. Tidak boleh dibilang seperti itu. Terus gimana ngomong baiknya? Mungkin teman-teman itu lebih terbuka dengan suatu hal yang lain. Oh iya, Gitu. kayak miras ya. Itu enak. Jalan. Kalau menurut lu gimana terhadap ekonomi? Yang salah apa tadi? Lu ngerasa nggak sih terhadap ekonomi kita jadi sebagai pelajar gitu? Iya, soal ekonomi tuh terutama pedagang kecil ya. Gue ini kan suka makan, ya. Jadi gue emang dilarang sih buat beli makan di luar kan. Cuman gimana ya, gue lapar, gue cabut. Gue cabut, gue ke tukang nasi bebek langganan gue. Biasanya jam 9 malam itu dia udah habis. Dan sekarang? Sekarang masih banyak. Jam 9 malam tuh masih banyak. Dan gue tanya kan, Kang, ini gue anehnya adalah dia itu kan bebek Madura. Ya bebek Madura. Tapi gue ngomong bahasa Sunda. Lo kok bisa gitu? Bebek ayah, sabar, hiji we. Gue bilang, masih kan karena gue nggak terlalu pinter bahasa Sunda, jadi gue pakai bahasa Indonesia lagi kan. Iya. Itu masih banyak mas. Iya nih masih banyak. Lah, biasanya udah habis. Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, iya nih 3 hari belakangan ini emang lagi turun karena corona, isu corona gitu. Jadi untuk pedagang kecil itu sangat berpengaruh banget sih dengan penghasilan mereka. Gue nggak cuma di bebek itu ya, tapi teman gue juga yang dagang pancong, Ya. jualan pancong itu juga kayak gitu. Tadinya tuh biasanya bisa habis 200 sampai 300 porsi per hari, tapi sekarang tuh nyentuh angka 200, bukan 200 ya, 150 tuh susah. Sekarang? Iya, 150 porsi susah. Dan aslinya kan basically keluarga gue emang keluarga pedagang baju. Mungkin kalau kalian mau beli baju gamis bisa di Karin Fashion. Enggak, tapi kan maksudnya gini, Iya. ini untuk makanan. Kalau baju gue nggak tahu. Kalau untuk kuliner itu sangat amat berpengaruh. Ya untuk di pakaian kan sebentar lagi kita udah mau masuk bulan puasa. Anda pasti kaya raya. Yoi. Dan saya akan mampir ke rumah Anda. Secara tidak langsung kan orang sebelum puasa waktunya tepat gitu untuk belanja pakaian kan. Dan sekarang dengan ada corona ini nggak ada, gimana ya, nggak ada rombongan yang orang mau beli kayak di hari Tapi biasa. berpengaruh banget. Omsetnya sekarang udah mulai agak bek dan Menurun. Dan sepupu gue juga kan dia jual makanan, Hmm. makanan kayak ayam geprek lah di beberapa mall. Itu juga gimana ya, sepi semuanya. Dan yang seremnya sekarang mungkin anak-anak yang
suka gadget-gadget gitu, yang kan barangnya secara tidak langsung kan import ya, kan hitungannya dolar. Sekarang belum. Oh itu rugi parah tuh. Itu dolar aja sekarang udah 16.100 hari ini. Tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal 21 Maret. 16.500 atau enggak 15.900, lupa gue. Sekitaran segitu. 15.900. 24 sen. Yes. Itu kemarin udah bagus loh, ekonomi Indonesia itu Turun jadi 14.000. Sempat jadi 14.000. 14.500. Enggak, hampir 13. Hampir 13. Hampir 13. 13. Naik lagi. Tapi guys, gimana ya? Corona ini kalau sudut pandang gue ya, untuk pembelajaran ya, untuk kita seorang siswa ya. Karena gue kelas 12. Gue senang nggak UN. Tapi masalahnya sekarang adalah Apa? belajar online itu diwajibkan, di absen. Ya jadi tapi buat SMK ada belajar online gitu. Ya semua sih ya, semua yang bukan di- SMK doang, Semua. semuanya ada. SMP juga ada. Ya Yang itu gue tahu. ada belajar online jadi SD gue nggak tahu ya. SD gue. Tapi ya, ada lah. yang gue tahu kan ini cuma daerah Jakarta doang. Atau di luar Jakarta gitu. Di luar Jakarta iya, di teman gue anak Cilengsi iya. Temen gue orang Cilengsi, anak Iya, Bogor, di, ya. di Jogja juga belum. Belum UN kan? Ada belajar Apa, online. maksudnya belajar online belum ada. Temen gue aja baru diliburin kemarin atau berapa hari yang Anak mana tuh? Bandung. Anak Bandung. Nah, kan ini kan corona nih, otomatis kan kita sebagai anak gitu yang taat pada orang tua, otomatis orang tua itu parno gitu. Namanya ya juga orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya kan. Pandangan terhadap orang tua lu sendiri yang mungkin parno ya. Kalau gue sih biasa aja. Nusan. Ngapain takut sama corona? Takutnya sama yang di atas, kata bokap gue ya. Tapi lo nggak takut yang di atas lo? Enggak. Enggak. Kalau gua pribadi ya orang tua gua pasti ngelarang lah. Yang tadi gua bilang, gua tuh sebenarnya dilarang buat beli makan-makan di depan, di luar gitu. Cuman gimana ya? Namanya gua lapar ya. Di rumah juga lagi gak ada makanan, jadi gua cabut. Gitu. Orang tua gua juga ngelarang-larang. Ini sebenarnya juga tadi buat bikin video ini kita izinnya susah nih. Iya, Gua iya. harus cabut dulu. Ya kan? Iya, harus pergi gua bujuk. jauh banget. Harus gua bujuk baru diperbolehkan untuk bikin video. Ya orang tua gue pasti ngelarang, iya ngelarang. Jelas karena orang tua mau yang terbaik Buat kan. yang terbaik. Tapi masalahnya Walaupun adalah corona gratis kalau lu satu. emang ya? Iya, gratis. Gue baru tahu gratis. Gak usah keluar biaya lagi di semuanya. Karena gratis. dibiayain negara. Ya. Ngomong-ngomong soal dibiayain negara, Ini apaan ya? bagaimana bisa BPJS tidak dilunaskan? Itu yang gue denger sih. Cuman gue nggak tahu ya, gue tinggal info atau enggak. Jangan kan BPJS, Jiwasraya juga belum selesai itu kasusnya. Banyak kasus-kasus di Indonesia ya gitu, ekonomi kita turun, terus banyak masalah belum selesai, ditambah lagi corona yang kayak anjing. Wah, Memang anjing. Tapi gue salut sih sama pemerintah sekarang yang welcome to Indonesia. welcome to Indonesia. Gimana ya? Pemerintah sekarang itu kayak gercep. Mungkin beberapa orang bilang ya, kalau menurut gue pemerintah sekarang gercep gitu. Udah gerca, Gercep corona langsung leburin, bukan diliburin. bisa Di apa? anin. Langsung ditangani langsung cepat, walaupun kan mungkin dari kalian udah nonton lah sama podcastnya Pak Deddy atau Mas Om Deddy, Deddy, Om Deddy. Om Deddy Kobuzer yang sama apa? Sama ini Jubirnya corona. jubirnya corona. Gue nggak tahu jubirnya siapa sih, gue lupa deh. Ya pokoknya itulah. Ya dia bilang sih udah cepet ya. Dia bukan Ya emang cepet sih. Ya gimana nggak cepet lah, gila ya, penularan paling cepet penyakit ya corona. Tapi menurut gue corona ini aslinya cuma sebuah virus yang baru. Dan gimana ya? Virus baru nih. Karena ibarat lo masa sekolah nih, anak baru, pasti lo ngomongin. Malahan total kematian itu yang lebih banyak itu bukan corona kalau dihitung-hitung. Jantung. Terus
CBD. DBD, habis itu ada penyakit lain lah. Jantung aja Karena dia kan 4 detik baru. sekali, sedetik itu ada 4 orang meninggal kalau nggak salah. Tapi kan itu penyakit lama, Pak. Ini kan penyakit baru. Mungkin kalau penyakit ini penyebaran nggak secepat ini dan sebenarnya karena penyebarannya dengan cepat sih yang bikin corona tuh jadi terkenal tuh karena pertama penyebarannya cepat, bisa lewat mana aja. Lu bersentuhan dengan orang yang terkena virus corona bisa kena. Iya. Dari bersihnya, ya bersin pasti kena kan, itu bisa kena. Tapi dari maksudnya lu bisa kena corona tuh dari mana aja gitu. Saya gue pakai kursi ini, gue pengidap corona, gue pakai kursi ini, lo duduk aja kursi ini, itu bisa katanya sih bisa menular. Katanya sih begitu, bisa menular. Cuman ya itu yang bikin apa ya, yang bikin itu jadi omongan. Dan yang pernah gue denger tuh katanya corona itu nggak sekejam flu burung, karena dia nggak pokoknya apa ya, penyakit yang udah pernah kita lalui dulu itu lebih parah itu katanya dibandingkan corona. Menurut gue pernah baca di mana ya, pokoknya dari Google tuh, gue lupa websitenya apa, gue baca. Iya. Tapi ada yang gue bingungin juga nih. Ini kan virus corona ya, jadi tahun di 2020 Di 2019? 2020 dong. 2019 dong. Puncaknya di 2020 bulan Februari. Dan kalau kita mundur 100 tahun lagi, itu ada virus apa ya? Trax apa gue lupa deh. Iya. Dan mundur lagi 100 tahun lagi di tahun yang sama juga ya pokoknya 1920, 1820. Pokoknya hitungan 100 tahun lah. Iya, hitungan 100 tahun. Itu konspirasi sih menurut gua. Kok bisa gitu? Konspirasi kok kebetulan yang kebetulan itu 4 kali terus-terusan. Kebetulan. Ya, Gak tahu ya, gue nggak tahu. Flu Prancis kalau nggak salah di 1720 kalau nggak salah. Ya itu dia ya tadi gue bilang dia itu penyakitnya emang lebih parah dibandingkan corona ini. Cuman masalah corona ini adalah penyakit yang penularannya lebih cepat. Begitu loh. Meskipun dia punya jangka waktu 14 hari untuk menjangkit gitu ya. Tapi kalau dia sistem imunnya rendah, itu langsung kena. Corona tuh kayak gitu. Jadi itu yang bikin orang-orang pada heboh tuh karena itu. Dan yang gue curigain adalah apakah ini konspirasi pemerintah juga dengan membesar-besarkan corona apa gimana? Karena gue dengar ada kasus korupsi juga. Enggak gini, kalau misalkan lu kasus korupsi, masalahnya ini kan virus endemi ya. Seluruh negara kena, mustahil kalau pemerintah mau nutup-nutupin virus korupsi. Maksudnya masalah korupsi. Tapi gimana ya? Teman-teman gue juga pada ngomong soal apa ya? Makanya teman-teman gue yang suka ke politik ya. Itu kan katanya juga ada kasus korupsi. Gue juga baru katanya, cuma gue rasa juga kurang benar juga sih gue ngomong kalau misalnya ini katanya. Iya. Tapi banyak banget yang bilang, gue rasa ini konspirasi pemerintah deh, karena ada kasus korupsi juga. Dan banyak banget tuh meme-meme yang bilang kayak, biasanya kalau ada meme-meme gitu kan ada something kan, biasanya gitu kan. Bikin pinter aja pemerintah ngilangin kasus korupsi, apa sih namanya? Ya misalkan kayak yang mengalihkan, terus kayak ada sambut buat sama gubernur gitu. Sampai gue jatuh kayaknya. sorry. Terus kayak ada ulang lah ya, terus apa lagi? Ya pokoknya banyak lah semua kasus. Tapi yang gue percaya nih, ini bukan kasus pemerintah, masalah pemerintah, ini kayaknya perang. Iya, perang dunia ketiga karena kita tidak boleh menggunakan senjata, dia menyerang secara ekonomi. Dan gue dengernya, dan yang gue denger orang yang paling kaya nomor 1 di dunia itu mengundurkan diri sebagai orang terkaya. Bukan. Mengundurkan diri apa nih? Dari jabatannya dia. Dan dia katanya lagi mau ngembangin suatu kayak senjata biologis. Terus lanjut lagi dong. Ya menurut gue ini mulai kita ngarah, kan kemarin sistemnya itu perang currency, perang mata uang. Habis itu ya antara, kalau kalian yang pintar pasti tahu lah perang apa, antara dolar sama yuan. Nah
Tahu gua. Habis itu perang teknologi. Perang teknologi. Yang salah satu merek dari Cina itu di-ban. Nggak boleh masuk ke Amerika. Huawei. Karena Huawei udah punya teknologi 5G. Nah, si Huawei itu kan dia udah punya 5G, makanya di-ban. Karena dia punya 5G jadi di-ban. Ya karena kan masa depannya itu mungkin pertambangan kayak minyak, bahan bakar gitu-gitulah. Itu kan udah mulai habis. Masa depan kan data, big data. Jadi lu tahu misalkan orang-orang, lu pernah buka IG kan? Mustahil dong. IG atau Facebook atau apa YouTube. Di situ kan secara tidak langsung beberapa perusahaan itu mereka itu menganalisa gaya lu pemakaian sosial media. Misalkan lu suka buka cari-cari makanan gitu. Kan itu nanti tersimpan tuh di algoritmanya dia. Terus misalkan gue penjual makanan, nanti gue mau, kalau kita jual di TV kan butuh biaya mahal dan nggak semua orang nonton TV itu suka sama iklan yang kita. Kalau kita jual di sosial media, iklan-iklan di sosial media yang gue tahu algoritmanya karena gue pernah bangun startup itu, kita itu langsung iklan nih di sosial media. Gratis lagi. Gratis bayar. Ini sosial medianya apa dulu nih? Ya, maksudnya kayak sosmed gitu. Ya tergantung sih. Kayak iklan YouTube atau nggak iklan Instagram, Facebook. Pernah kan lihat? Ya tapi kan iklan dalam konteks iklannya yang kayak gimana dulu nih? Dia punya account yang maksudnya follower banyak atau gimana? Nah, itu beda lagi. Kan beda. Itu beda lagi. Oh, jadi kayak yang suka muncul di beranda gua iya, gitu. Yang suka muncul beranda-beranda gitu. Nah, itu kan secara tidak langsung di database itu kan tersimpan semuanya ada. Nanti tinggal di algoritmakan aja iklannya ini lebih cocok mana. Misalkan gue yang suka mobil, iklan ini makanan nggak cocok dong. Lu yang suka makanan lebih cocok dong. Karena jadi beranda yang akan dikeluar di beranda itu lebih banyak makanan gitu. Iya. Dan itu juga ada iklannya menunjukkan lokasi atau selainnya lah. Tahu. Makanya big data. Mungkin bisa dibilang itu tuh usaha affair. Gue nggak bisa nyebutnya apa. Advertising. Iya, pokoknya advertising. Advertising lah. Ya. Kalau salah tuh aja gitu. Itu adalah peluang usaha untuk generasi muda itu untuk menghasilkan cuan lebih banyak karena orang membutuhkan. Ya, balik lagi ke corona. Oke. Corona karena kita ngomongin corona, bukan bisnis. Iya, maklum background, Pak. Lu kan gak dari tadi lu nanya gua. Iya. Sekarang gua tanya lagi. Pandangan lu nih. Kalau tadi sudut pandang gua. Iya. Sekarang sudut pandang lu tentang corona nih. Sebagai kita pelajar. Iya. Corona menguntungkan bagi pelajar atau justru merugikan? Sebagai pelajar, tergantung sifat pelajarnya. Buat lo, dari lo deh. Kalau buat gue sendiri, gue agak gini ya, masalahnya kurikulum yang daruratnya ini kan masalahnya belajar online ya. Ini daruratnya itu kayak kurang proper, dia cuma ngasih PR dan PR mulu. Kecuali kalau kurikulumnya itu bikin video ya, kayak video gitu, ya, gurunya kita kayak video call sama guru ya, kayak gitu sih. Iya. Oh ya, kuliah online kayak kuliah online. Iya, kuliah. Dia ada pada dosen tapi secara online. Tahu begitu. Atau nggak kayak salah satu app lah, yang sering ada iklannya gitu. Kenapa nggak pakai ini ya? Dia pakai web ya? Kan Bagus bisa tuh web kan? Ya, salah satu guru gitu. Kita kan bisa. Ya, salah satu guru kita namanya Bagus, kita mungkin bisa kali ya beliau ini ya. Ya bisa kan? Tapi kenapa tidak dilakukan seperti itu ya? Mungkin berat ya. Dan membutuhkan waktu yang juga sedikit lama karena pemrograman itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Oh ya, Pak Agus lagi sakit ya? Udah sembuh. Ya cepat sembuh lah, makin sehat Pak Agus. Iya. Jaga kesehatan. Jangan karena murid jadi lupa kesehatan, Pak. Semangat Pak Agus. Lanjut terus. Dan satu lagi, please Pak, kalau saya lagi salaman sama Bapak, jangan ditahan Pak, saya takut. Corona. Gak gini, karena yang paling menakutkan di sekolah buat gue adalah gue kan bandel gitu ya orang, kita lumayan bandel. Banyak guru-guru tuh gak suka sama gue. Dan gue tuh gue diajarin tuh gak takut sama guru, tapi gue menghormati guru. Gue pernah nih salaman Bagus kan, salaman gini. Kayak gini nih. Kayak gini kan. Anggap gue Bagus. Ya Bagus. Ya. Terus Pak, diliatin dulu. Ditahan tangan gue. Diliatin persis sih kayak gini. Itu ngedon loh. Sumpah, gue salim sama guru, mau ditahan mau enggak tuh sama guru lain tuh gue gak ngedon. Bagus doang, the best, gue langsung diliatin ngedon loh.
Lu kayak ada ilmu-ilmu gitu Oke, kan. cukup ngomongin Pak Agus. Nanti kupingnya Sehat terus, bagus. Nanti kasihin Pak Agus. Nanti kupingnya Tapi panas. guru paling keren tuh Pak Agus. Paling keren. Pak Iya. Agus, Pak Ilham, Bu Indah. Karena The best, care sama the gua. best, the best. Sisanya guru-guru yang lain the best juga. Parah Bu Eko. The best. Makasih Bu Eko SIM-nya. Nah, kita lanjut. Tadi lu nanya pandangan gue ya terhadap corona ini. Iya, buat lu. Corona ini dia menguntungkan lu, merugikan lu. Ya pasti ada menguntungkan dan ruginya pasti itu. Cuman gue mau tahu untung dan ruginya itu apa sih kalau buat lu ya? Untuk gue satu, karena gimana ya? Gue nggak mau sebut ya. Sekolah kita kan agak sedikit Mungkin bisa agak kencang ya karena tidak terdengar nanti. Sekolah kita kan kebetulan gimana ya? Agak kurang transparan ya. Bukan sekolah kita aja sih, yang gue dengar ada beberapa kakak-kakak yang cantik. Siapa tuh yang cantik? Banyak. Yang ini ya? Oh, alumni kita ya? Enggak, bukan alumni. Senior kita bukan? Temen gue kan banyak di luar sekolah. Beberapa kakak yang SMK ya, yang dari swasta juga. Temen-temen SMK. Ya emang kalau sekolah swasta, apalagi SMK, itu emang agak kurang transparan masalah SNMPTN, SBM, PTN, begitu. Gua kurang tahu deh. Kalau swasta loh, ingat swasta, tapi nggak semuanya. Tapi Gua nggak tahu. beberapa orang yang gue kenal dari SMK dan swasta emang agak kurang diperhatikan kalau yang mau kuliah. Tapi kalau untuk yang apa namanya? Ya. Ya, getol. Hubungan sama corona apa tuh? Hubungan dengan corona karena gue tidak terlalu diperhatikan dan kuliah kalau ini juga Dalam udah pembelajaran. ya ini karena gue udah telat juga, SNMPTN udah lewat dan infonya gue tahunya itu saat hari H-nya pas ngumpulin terakhir yang nggak akan keburu lah. Ya udah kita pasrah diri aja. Mungkin kita yang kurang informasi kali. Iya, jadi gue pasrah diri aja gitu. Nggak ikut SNPTN. Nggak ikut SNMPTN dan SBMPTN juga kata orang susah ya. Gue tau lah kadar otak gue. Tahu diri lah. Tahu diri. Jadi gue mencari universitas yang cocok di gue. Swasta. Ya nggak apa-apa lah. Kan tapi kalau swasta juga bagus-bagus. Ya sekarang udah bagus. Justru malah lebih bagus swasta kadang. Kalau untuk Ada beberapa kuliah. untuk fasilitas emang kadang lebih bagus. Oke, balik lagi ke corona, oke. Corona itu pasti menimbulkan sebuah kerugian. Ya kalau kerugian ya yang gue alamin ya. Kerugian yang lo alami nih di corona nih. Karena banyak banget kan yang tadi gue bilang karena pedagang. Ini kan salah satunya juga lo Iya. pedagang kan. Selain dari baju yang mulai berkurang, Ya, selain usaha bisnis orang tua lo berkurang kan. Ininya apalagi? Apalagi ya? Untuk pembelajaran ya. Karena kan kita kelas 3 udah emang gak ada pembelajaran lagi dong. Sebenarnya pembelajaran kapan aja ya? Iya maksudnya kalau menurut gue untuk pembelajaran kelas 3 ya Dengan guru nih, tatap dengan guru ya, karena gue kelas 3 mungkin untuk adik-adik kelas gue mungkin agak sedikit rugi karena dia kan tidak dapat mata pelajaran dari guru gitu, cuma dikasih PR kan. PR, ya PR banyak sih PR-nya benar banyak. Ya mungkin untuk adik-adik kelas ini dia nggak dapat mata pelajaran sama dikasih PR doang ya, mungkin rugi. Untuk kita yang udah mau lulus kan kita bisa belajar kapan aja. Santuy lah ya kalau kita ya. Ya tapi interaksi sama temennya itu nggak ada. Untuk orang kayak lu. Iya. Kalau untuk gue sih nggak problem. Emang basically gue orangnya no lab, introvert. Kalau Ya udah gue gitu. orang yang gimana ya? Buat gue tuh ngobrol adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya kalau Gue bisa belajar dari obrolan kan. Gue nongkrong di sini, gue nongkrong di situ. aslinya gue Ilmunya juga dapet tuh. nggak, gue ilmunya juga dapet. kayak gitu dah. Kalau ngobrol emang sesuatu yang menyenangkan. Makanya gue bikin podcast dan ini karena dipaksa sama lu ya gue bikin video ya. Karena ngobrol-ngobrol itu menyenangkan, apalagi kalau ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang lebih bermutu gitu. Makanya gue nggak semua orang yang bisa dekat sama gue. Gue udah sering sih ngomong di podcast gue beberapa kali. Ya jadi gitu sih. Pasti ya ini plus minus dari corona ya, yang menurut gua sebagai pelajar, menurut gua bukan gua mewakili semua pelajar, enggak. Dan tapi gue juga ini mewakili diri gua sendiri. ya gue juga mewakilkan beberapa teman dan lain-lainnya. Yang positif ya, Iya. yang positif. Yang negatif itu bukan golongan kami.
Tapi saya negatif semua. Tapi kalau kamu Anda pasti senang dong. Itu kalau lagi ada corona tuh, paling enak tuh. Apa ya? Cabut. Ya tapi gini yang nggak enak ya, yang nggak enak. Tapi kalau untuk beberapa orang ya, tapi kalau untuk orang-orang yang alhamdulillah sudah punya penghasilan sendiri, ini enak. Nggak dapat uang jajan kan? Gimana? Uang jajan saya di lockdown. Aduh, corona di mana? Rumah saya lockdown jajannya ya. Gawat. Ya. Jadi itu aja sih ya. Jadi ini video pertama kali Kaca dan Mata. Gue mau namain apa ya? Enak ya? Kayaknya Kaca Show ya, Bang. Kaca show. Maka dari itu saya Farhan Rahman Arif dan bintang tamu kali ini Muhammad Sabda Perbawa. undur diri dari video kali ini. Jika kalian suka video ini jangan lupa like. Kalau kalian suka banget tolong share karena share itu menghasilkan cuan untuk video ini. Dan kalau kalian ada saran silahkan komen di kolom di bawah. Dan jangan lupa follow akun Instagram, sosial media kita lah pokoknya di deskripsi di bawah. And see you in Kaca Show selanjutnya. Bye bye.